Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Albabila dengan NIM 123703039 akan melaksanakan tugas fisika komputasi berkaitan dengan osilasi teredam dengan metode RK4. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kode ini bekerja untuk mensimulasikan osilasi teredam menggunakan metode Numeric Runkuta Orde 4. Di mana yang pertama ada import library ya, NumPy dan Matplotlib. Di sini kita menggunakan NumPy untuk perhitungan numerik dan Matplotlib untuk menampilkan grafik hasil simulasinya. Kemudian ada parameter sistem, di mana parameter sistem ini sendiri ada 1 kilogram ya, dalam satuan kilogram. Kemudian ada konstansa pegas itu dalam Newton per meter. Kemudian koefisien redamannya itu adalah NS per M gitu kan. Ini sudah saya atur, sebenarnya ini bisa dirubah-rubah lagi. Kemudian ada kondisi awal, di mana kondisi awal itu sendiri adalah merupakan X0 ya. X0 itu adalah 1 ya di sini. 1 meter dari titik setimbang dan kecepatannya itu adalah 0. Kemudian di sini ada waktu simulasi, di mana waktu simulasinya itu adalah 20 second dengan 2000 titik data gitu, supaya hasilnya lebih halus gitu. Sebenarnya ini biar kepresisiannya lebih oke gitu. Kemudian selanjutnya ada persiapan variabel ya di sini, yaitu integrasi numerik metode Runkuta Orde 4. Di sini ada X dan P gitu. Kita akan menyiapkan array kosong untuk posisi X di sini ya. Dan juga kecepatan ya. Lalu mengisi kondisi awal pada indeks pertama. Tuh. Kemudian metode Runkuta ini sendiri dimulai dari K1 sampai K4, di mana K1 itu dihitung dari nilai pada waktu sebelumnya ya. Dengan konsep yang seperti ini adalah akan menghitung nilai pada waktu sebelumnya. Kemudian di K2 ini sendiri menggunakan perkiraan di tengah interval waktu. Jadi di tengah interval waktu itu akan dipergunakan perkiraan gitu. Perkiraan pada K2 ini sendiri. Selanjutnya di K3 di titik tengah ya, tapi dengan nilai yang sudah diperbarui. Jadi nanti itu lanjutan dari K2, di mana K3 ini sendiri adalah memaksimalkan nilai yang didapat sebelumnya gitu. Jadi datanya itu akan diperbarui di K3 ini. Kemudian di K4 di bagian ini, codingan ini itu tuh bakal menghitung nilai akhir interval waktunya itu sendiri ya. Kan seperti ini. Untuk rumusnya itu seperti yang sudah diberikan sebelumnya ya. Ini tidak jauh beda, hanya dibuat dalam bentuk codingan. Sehingga semua ini tuh akan digabung dengan formula RK4 ya di sini. Ya, update-nya yang ini ya. XI ini ya akan digabung menjadi formula atau rumus seperti ini. Sehingga ini tuh akan menciptakan hasilnya adalah posisi dan kecepatan lebih akurat dibandingkan metode Euler sederhana gitu. Jadi metode Runkuta Orde 4 ini sendiri lebih presisi hasilnya daripada metode Euler gitu. Kemudian di sini ada sudut fase, di mana sudut fase ini sendiri adalah theta. Sudut fase itu dihitung dari perbandingan antar kecepatan dan posisi. Ini menunjukkan bagaimana gerak osilasi berputar di ruang fase gitu. Di sini ya. Kemudian visualisasi grafik ya. Ini hasil simulasinya ditampilkan dalam 3 grafik. Ini ya, sesuai dengan plottingan ini, plot hasil simulasi. Ini ada 3 grafik. Yang pertama itu nanti akan menunjukkan posisi terhadap waktu, di mana amplitudo makin lama makin kecil ya, dengan codingannya seperti ini ya. Ini akan nanti kita running. Kemudian yang kedua itu adalah grafik kecepatan terhadap waktu yang akan meluruh ya, yang ini. Kemudian yang terakhir itu adalah grafik yang menunjukkan sudut fase. Sudut fase yang tetap berputar seiring osilasi. Nah, dengan grafik ini kita bisa melihat jelas bahwa osilasi mengalami redaman. Energi sistem semakin berkurang sehingga gerakannya akhirnya berhenti. Gitu. Selanjutnya kita akan mencoba merunning ya.
Sini saya akan jelaskan tentang grafik hasil simulasi teredam ya. Di sini ada 3 grafik ya. Grafik pertama itu adalah posisi terhadap waktu, kecepatan terhadap waktu, dan sudut fase terhadap waktu. Nah, di sini yang pertama-tama sistem yang kita simulasikan dari massa yang digantung pada gas dengan tambahan gaya redaman. Gaya redaman ini membuat osilasi semakin lama semakin mengecil. Di grafik pertama ini dijelaskan bahwasanya kita bisa melihat nih posisi terhadap waktunya. Awalnya simpangan ini cukup besar, tetapi amplitudenya berkurang seiring berjalannya waktu. Inilah ciri khas osilasi teredam, di mana energi sistem berkurang karena adanya gaya redaman. Kemudian di grafik kedua kita lihat kecepatan terhadap waktu. Polanya juga berosilasi, tetapi nilainya berangsur-angsur mendekati nol. Jadi bukan hanya simpangan yang mengecil, tetapi juga kecepatan geraknya. Itu. Kemudian di grafik ketiga ada sudut fase atau theta ya. Sudut fase ini tuh menggambarkan hubungan antara posisi dan kecepatan. Jadi combine antara posisi yang ini dan kecepatan yang ini. Terlihat bahwa sudut fasenya berubah secara periodik, tetapi meskipun osilasinya semakin melemah. Metode numerik yang digunakan adalah Runge-Kutta orde 4 atau sering disingkat RK4. Metode ini juga lebih akurat dibandingkan metode Euler sederhana, sehingga hasil simulasi lebih mendekati perilaku fisik yang sebenarnya. Kesimpulannya adalah dari simulasi ini kita bisa memahami bahwa osilasi teredam ditandai dengan amplitude yang semakin mengecil, kecepatan yang meluruh, dan fase yang tetap berputar seiring waktu, tetapi dengan energi yang terus hilang. Sekian yang dapat Rifik sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.